Bismillah. Ada 100 jenis kanker yang merebak di seluruh dunia. 10 diantaranya telah banyak di Indonesia, diantaranya kanker payudara, kanker rahim, kanker darah, kanker paru-paru, kanker otak, dan berbagai jenis kanker yang lainnya. Amerika, Cina, dan India adalah 3 negara di dunia yang mengidap kanker terbanyak, dan anehnya Indonesia masuk ke urutan ke-11 di dunia dengan pengidap kanker yang terbanyak, dan Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Mari kita simak bagaimana Islam menyikapi penyakit kanker dan penyakit-penyakit berat lainnya, semisal jantung, autoimun, dan lain-lain. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanker merupakan penyakit mematikan kedua setelah jantung menurut WHO atau World Health Organization, yang merupakan organisasi kesehatan dunia di bawah PBB ya. Ada 10 jenis kanker yang merebak atau menduduki posisi terbanyak di dunia. Yang pertama itu kanker paru-paru atau isu masalah pernapasan dengan berbagai jenis turunannya. Ada pneumonia, TBC, asma, dan yang kedua adalah kanker payudara dengan seluruh turunannya, kista, benjolan, kelenjar getah bening, dan permasalahan sekitar. Dan yang ketiga adalah kanker usus atau colon cancer. Ini adalah ketiga terbanyak. Juga turunannya ada kanker rektum, kanker limpa, kanker pankreas, dan juga kanker-kanker lain di sekitar perut. Yang keempat ada kanker darah, ini banyak menimpa anak-anak dengan berbagai jenisnya, variannya. Ada kanker darah CML, ALL, dan lain-lain. Kemudian kanker yang kelima itu adalah kanker rahim. Kanker rahim dengan seluruh varian atau jenis-jenisnya. Ada kanker mulut rahim atau serviks, ada kanker endometrium, kanker rahim, ada kanker indung telur atau kanker ovarium, dan juga kista miom sebagai tumornya atau pertumbuhan di dalam areal rahim tersebut. Yang keenam ada kanker otak, kanker otak atau brain cancer. Ini juga banyak ya. Dan yang tertinggi, yang terbesar atau yang paling berbahaya itu adalah kanker otak glioblastoma atau GBM ya. Nah, ibu sekalian ya, ada kanker tulang, ada kanker mata, dan jenis-jenis lainnya. Sebenarnya semuanya ada 100 jenis kanker. Jadi saya tidak hafal semuanya dan tidak semua ditemukan di Indonesia. Yang jelas yang perlu kita ketahui bahwa negeri kita Indonesia ini termasuk pengidap kanker terbanyak ke-11 di dunia. Negara yang memiliki penyintas kanker terbanyak adalah Amerika Serikat dengan jumlah 4 juta penduduk yang menderita kanker. Padahal Amerika Serikat ini adalah mengklaim negara paling sehat, negara paling hebat, paling kuat, fasilitas kesehatannya terbaik, negara juga memperhatikan kesehatan masyarakatnya, fasilitas kesehatannya mahal juga gitu ya, dengan alat-alat yang luar biasa canggihnya, dengan alat yang triliunan harganya ya. Dan kemudian yang kedua adalah Cina ya. Cina ini menduduki penderita kanker terbanyak kedua di dunia sebanyak 3 juta kasus ya. Dan Cina juga bukan negara muslim ya. Dia adalah negara
komunis ya, negara yang tidak bertuhan secara ofisial ya, seperti itu. Dan ternyata dia menduduki posisi pengidap kanker terbanyak kedua, yaitu 3 juta kasus. Dan menduduki negara keempat adalah India ya. India dengan 2 juta kasus itu adalah bukan negara muslim juga. Kita mengetahui ya, India adalah negara Hindu ya. Masyarakat penyembah sapi ya. Dan ada juga Islamnya di sana tapi minoritas. Dan yang keempat adalah Jepang. Jepang juga adalah negara yang tidak bertuhan ya, tidak mengakui ketuhanan Allah Jalla wa Ala. Nah, dan ini sangat relate sekali ya. Negara-negara yang liberal, negara yang komunis, ateis, ya, kemudian akidahnya menyimpang, ternyata menduduki pengidap kanker terbanyak ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 di dunia. Dan menjadi ironi ketika Indonesia yang merupakan negara muslim itu juga ikut dalam tangga pengidap kanker terbanyak di dunia juga. Indonesia menduduki ke-11. Meskipun menduduki ke-11, tapi ini adalah negara muslim pertama di dunia yang masuk ke dalam tangga ini. Nah, hal ini hadirin ya menjadi concern tentunya bagi para praktisi medis, ya, bagi para volunteers, ya, bagi para pejuang kesehatan ya, yang memang mereka berjuang di bidang ini ya, karena memang hasil riset daripada para pakar ya menunjukkan bahwa keberhasilan terapi kanker di dalam dunia medis itu tidak signifikan, bahkan sangat buruk ya. Dia menduduki 3% keberhasilan, artinya 97% fatality. Ini luar biasa besarnya. Jadi hampir dikatakan gagal ya, teman-teman sekalian. Tapi masih ada 3% lah. Ini Dr. Peter Glidden ya yang mengatakan bahwa kemoterapi itu hanya berhasil 3% dan 97%-nya gagal. Nah, begitupun riset-riset di Indonesia ya, yang menunjukkan angka ketidakberhasilan ini. Misalkan YKKI ya, Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia, yang menyatakan bahwa hanya 1 dari 10 anak yang bertahan ketika dia menjalani kemoterapi dari kanker darah dan berbagai jenis kanker lainnya di Sulawesi Selatan. Ini adalah angka yang sangat memprihatinkan ya. Maka di beberapa rumah sakit ya, para nakes ya atau mungkin manajemen rumah sakit ini juga membolehkan para praktisi kesehatan alternatif ya, untuk ikut terapi kanker ini, terkhusus di Departemen Palliative Center. Mereka membolehkan ya, praktisi alternatif ya, baik dari Tibun Nabawi, baik dari Ruqyah Syar'iyah, baik dari pengobat tradisional atau bahkan dukun ya, itu boleh ikut memberikan sumbangsihnya di dalam Departemen Palliative Center ini. Karena memang kanker ini adalah penyakit yang aneh ya. Kanker ini adalah penyakit yang tidak diketahui akarnya. Dan saya berbahagia sekali ya, selama beberapa tahun terakhir, kurang lebih 7-9 tahun terakhir, ikut serta dalam penelitian umum ya, ikut serta memperhatikan ya, bahwa penyakit-penyakit aneh tadi ya, selain jantung, kanker, autoimun, kelenjar getah bening ya, itu ternyata bisa diterapi dengan pendekatan Al-Quran dan Tazkiyatun Nafas. Dan hari ini sudah berbentuk konsep ya, atau metode yang utuh ya. Kita memiliki prosedur tetapnya untuk melakukan terapi ruqyah bagi penyakit-penyakit kanker ini dan banyak keberhasilan. Ya, alhamdulillah. Ini adalah semata-mata rizku minallah. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah nikmat yang besar yang saya ingin share kepada kaum muslimin. Bagaimana caranya sembuh dengan Al-Quran untuk penyakit-penyakit berat semisal kanker, jantung, autoimun, dan tentunya gangguan jin, sihir, dan ain, serta relasinya. Apa relasi kanker dan
sihir. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan dalam Majmu Fatwanya, beliau mengatakan bahwa kanker itu merupakan penyakit yang secara meyakinkan ditimbulkan atau disebabkan akarnya adalah setan atau pengaruh sihir dari bangsa jin. Beliau rahimahullah mengatakan, hunaka minal jin man yakunu sababi maradi syaratan. Al-syaratan adalah penyakit yang tidak diketahui apa sebabnya, tidak diketahui apa obatnya, dan tidak diharapkan kesembuhannya. Jadi asyaratan ini dalam bahasa Arab itu tidak hanya merujuk kepada kanker, tetapi penyakit-penyakit yang tidak diketahui sebabnya, ya, tidak diketahui obatnya, dan tidak diharapkan kesembuhannya. Memang bahasa kita penyakit berat lah, ya. Dan beliau menyatakan bahwa asyaratan ini sebabnya adalah penyakit yang ditimbulkan oleh jin. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada hadis, ya, yang menyebutkan bahwa kusta itu adalah tusukan setan dari dalam. Hadis ini merujuk kepada tumor, ya. Ini tusukan dari dalam yang dimaksudkan itu adalah benjolan yang menyeruak besar dan kemudian pecah mengeluarkan nanah. Nauzubillah, tsumma naudzubillah. Dan ini sekarang sedang merebak di seluruh dunia dan banyak menghinggapi wanita. Banyak muslimah yang menderita apa yang disebut CA mamai, ya, atau breast cancer atau kanker payudara. Ya. Selain benjolan di payudara, ya, dia juga muncul di ketiak. Nah, ini yang disebut dengan kelenjar getah bening, ya, pembengkakan getah bening, atau dia muncul juga kadang di leher. Ya, ini disebut gondok, limfoma, thyroid, ya, atau tiroid, ya, whatever, ya teman-teman. Saya menyimpulkan ini semua akarnya sama. Semua akarnya sama dan cara terapinya pun alhamdulillah sama, hadirin. Saya menyimpulkan terapi penyakit kanker itu sama dengan terapi penyakit asam lambung, asma, vertigo, autoimun, dan penyakit-penyakit genetik serta degeneratif lainnya. Dan alhamdulillah, hadza min fadli rabbi, ya, rizqu minallah, ya hadirin, kita bisa terilhami, menemukan, ya, melakukan terapi dan kemudian menyebarluaskan konsep ini sebagai harapan, ya, bahwa kanker bisa sembuh dengan Al-Quran dan Tazkiyatun Nafs. Masya Allah, tabaraka rahman. Bagi yang ingin ikut konsultasi nanti, boleh diketik nama, usia, tempat lahir, dan jenis kankernya. Ya, misalkan Ani 27 tahun dari Sukabumi dan jenis kankernya misalkan CA mamai stadium sekian. Boleh ya di komentar. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, poin kedua yang ingin disampaikan setelah introduction adalah relasi antara kanker dan sihir. Apa relasinya? Apa keterkaitannya? Apa koneksinya? Apa referensi pemikiran yang menjadi dasar pendapat bahwa kanker itu bisa sembuh dengan Al-Quran? Ini sangat penting bagi kaum muslimin yang berpikir. Dan saya tidak ingin pasien saya, klien saya mengait-ngaitkan kanker ini sebagai penyakit mistik yang mungkin aja bisa sembuh di jampi. Bukan, ya. Saya ingin justru menghubungkan penyakit ini dengan syariat, dan nanti syariat ini menjadi solusinya. Baik. Hadirin yang berbahagia, ada perbedaan antara kanker dan sel kanker. Sel kanker adalah sel sehat yang terinfeksi oleh kanker. Sel sehat yang mengalami mutasi genetik sehingga dia membelah atau bermetaplase dan menimbulkan tumpukan sel yang kemudian disebut sebagai tumor. Baik, ya. Saya ulang kembali.
sel kanker adalah sel sehat yang mengalami mutasi genetika dan kemudian bermetaplase. Mutasi genetik ini mengalami perubahan genetik dengan sebab tertentu yang kemudian membuat badan sel itu membelah dan menjadi banyak, menjadi tumpukan atau benjolan, dan inilah yang disebut sebagai tumor. Nanti tumor itu ada dua, ya, tumor ganas dan tumor jinak. Tumor jinak ini dia mengalami pertumbuhan sekitar 0, sekian senti per tahun, jadi sekitar 0,4 senti banyaknya, dan ini dikategorikan jinak. Sementara tumor ganas ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, ya, dalam beberapa bulan bisa 8 senti. Dan para praktisi kesehatan menyimpulkan bahwa tumor ganas ini sebabnya adalah kanker. Selalunya demikian, dan kanker ini sebabnya tidak diketahui. Kembali tadi kepada ruang genetika. Sehingga penyakit ini, tumor dan kanker ini dikategorikan sebagai penyakit genetik. Apa itu penyakit genetik? Penyakit genetik adalah penyakit yang datang atau disebabkan oleh faktor genetika atau faktor keturunan atau faktor leluhur. Secara sederhana, penyakit genetik ini disebut juga sebagai penyakit keturunan atau penyakit turunan. Nah, di masyarakat umum, penyakit keturunan ini, kaum muslimin, disebabkan oleh faktor turunan dari leluhur atau disebut jin leluhur, atau jin saka di Malaysia, atau jin nasab di Indonesia. Nah, mulai ada relasinya ya. Ternyata akarnya itu adalah jin nasab, teman-teman sekalian. Dan dalam penelitian saya selama lebih dari 7 tahun tadi hadirin, menyimpulkan benar bahwa kanker adalah penyakit keturunan yang dengan bahasa lain adalah disebabkan oleh jin keturunan. Jin keturunan menduduki rating terbanyak, ya, menduduki grafik terbanyak, yaitu lebih dari 97% hadirin. 97% itu adalah jin keturunan, sisanya adalah sihir. Kalau kita detailkan ya, secara fair mungkin sekitar 90% jin nasab, ya, 3-4%-nya sihir, sisanya itu mungkin karena ain yang tidak diketahui ataupun radikal bebas, ya, radioaktif, oksidasi alam, ya, atau stres oksidasi, ataupun oksidasi dari kalori ataupun karbo yang manusia makan. Jadi saya tidak mengingkari adanya peran makanan di dalam kanker, tapi itu di bawah 6% hadirin. Dan itu tergabung dengan oksidator-oksidator lainnya, wallahu a'lam. Jadi Bapak sekalian, sel kankernya adalah isu atau penyakit medis. Penyakit medis ini maksudnya apa? Penyakit yang bisa diikhtiarkan, diupayakan dengan medicine. Ya, medicine ini bahasa Inggris artinya obat. Jadi maksudnya penyakit yang sembuhnya itu bisa diikhtiarkan dengan ikhtiar pengobatan. Nah, istilah kita adalah penyakit medis. Nah, non medisnya adalah faktor penyebabnya atau akarnya. Tadi akarnya tidak diketahui. Jadi sebab mutasi genetik itu tidak diketahui sampai detik ini. Apa yang menimbulkan mutasi genetik di dalam sel itu? Nah, di dalam agama kita, sesuatu yang tidak diketahui itu adalah gaib. Dan sesuatu yang gaib ini hanya bisa diindra dengan iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran adalah kitab yang benar, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, kebenarannya mutlak. Hudan lil muttaqin, dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Diterangkan di ayat berikutnya.
alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang meyakini adanya sesuatu yang gaib. Adanya Allah Jalla wa'ala yang maha gaib, adanya arasnya Allah Ta'ala yang gaib, adanya langit ketujuh, keenam, kelima, keempat, ketiga, kedua, dan kesatu, di mana kita hanya melihat langit yang pertama. Ya, adanya mahsyar, adanya kematian, adanya malakul maut, adanya barzah, adanya hisab, adanya sirat, adanya kintarah, telaga Al-Kausar, dan juga surga serta neraka. Ini adalah iman. Ini adalah hal yang gaib yang harus kita imani. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Menyembah Allah sebagai bukti keimanannya terhadap Allah Jalla wa Ala. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dia berkorban dengan hartanya, ya, berinfak dengan hartanya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan di ayat berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka dan orang-orang yang meyakini apa-apa yang diturunkan sebelum mereka, ya, dan setelah mereka, ya, yaitu Al-Quran, para malaikat yang turun, wahyu-wahyu, ya, mukjizat-mukjizat yang turun kepada Nabi, ya, dan mereka mengimani terhadap kehidupan akhirat. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan ulaika hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum. Adapun Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, adapun orang-orang yang ingkar, yang kafir, yang kufur, yang tidak meyakini adanya kehidupan yang gaib tadi, ya, sawaun alaihim a'andartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sama saja kamu jelaskan atau tidak, kamu sampaikan apa tidak, mereka tidak akan meyakininya. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci mati hatinya, wa ala sam'ihim, ya, dan menutup telinganya, wa ala absarihim, dan juga demikian matanya, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Sangat jelas hadirin, kristal clear, ya, bahwa di dunia ini ada hal-hal yang gaib yang kita tidak bisa indra dengan mata kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala selain menciptakan, ya, hal-hal yang gaib atau dunia gaib, ya, ada kematian, ada mahsyar, ada surga, ada neraka, ada akhirat, ya. Allah juga menciptakan makhluknya yang gaib. Kalau disebut makhluk yang gaib, mungkin di pikirannya itu jin, setan, pocong, ganderwo, makhluk halus, dan lain-lain. Ya, teman-teman, kita luruskan dulu sedikit iman kita kepada yang gaib yang dimaksud itu bagaimana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua makhluk yang gaib. Hanya dua yang Allah beritahukan. Yang pertama adalah malak, ya, yaitu malaikat. Dia tercipta dari cahaya. Ya, baik. Dan kemudian yang kedua al-jan. Wa khalaqal jana mim marijim min nar. Allah Jalla wa Ala menciptakan jin, ya, itu dari nyalaan api. Jadi kalau malaikat dari cahaya, kalau jin itu dari api. Nah, kalau kita perhatikan hadirin, cahaya dan api ini memiliki dua kesamaan
yaitu mereka itu adalah berbentuk energi, berbentuk power, berbentuk kekuatan yang memang bisa diindra oleh mata sebagiannya tidak. Ya, ada api yang tidak bisa diindra oleh mata. Namanya apa? Metanol atau apa ya. Dan jin, hadirin, adalah energi yang tidak bisa diindra. Jadi halus kan? Jadi kalau metanol atau api yang tidak terlihat ya, itu masih bisa dirasakan. Ya, jadi dideteksi, diraba ya. Tapi jin ini tidak bisa terindra. Artinya halus. Masya Allah, tabarakallah. Semoga bisa dimemahami ya. Syekh Dr. Yasir Qodi ya, beliau ini adalah seorang cendekia lulusan daripada Ummul Qura Makkah ya. Beliau dakwah di Amerika ya, beliau menyatakan bahwa jin itu seperti energi. The jin is look like energy. The demon is look like energy. Setan itu seperti energi. Dia itu adalah energi yang tidak teraba, energi yang tidak terlihat. Nah, bagaimana dengan energi Al-Quran? Bagaimana dengan energi doa? Bagaimana dengan energi ruqyah, hadirin? Dalam hal ini para ulama juga berbeda pendapat ya tentang kebolehan meletakkan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang memiliki energi atau bisa empowering, ya, bisa memberi kekuatan. Namun secara eksplanasi ilmiahnya ya, bahwa terapi Al-Quran itu adalah terapi yang empowering manusia ya, yang memberikan kekuatan kepada manusia, terlepas itu daripada gelombang suaranya ataupun memang energi ilahiyah dalam hal ini, atau kekuatan yang tidak terlihat yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala ketika seseorang membacakan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika Al-Quran itu dibacakan, maka simak dan diamlah, dan rahmat Allah akan turun. La'allakum turhamun. Ya. Maka hadirin ya, dalam hal ini alhamdulillah ya, saya telah menterapi ribuan kasus kanker. Dan konsepnya sama, ketika dibacakan Al-Quran ada perubahan yang signifikan. Yang tadinya duduk di kursi roda bisa kembali berdiri sholat dan ruku sujud ya, yang tadinya berjalan 5 langkah pun sesak kanker paru bisa berjalan lebih dari 20 langkah dengan keadaan sehat, yang tadinya berdiri pun sulit ya, tumor paru-paru dan dinyatakan parunya kempes sebelah, bisa naik motor ya, dan sehat segar bugar kembali seminggu setelah terapi ya. Ada juga yang kanker darah yang hemoglobinnya atau HB-nya dinyatakan 4 ya, kemudian bisa naik menjadi 6, 12 dan sehat lebih dari 4 tahun, 5 tahun kemudian. Ada yang memiliki atau didiagnosa 100% darahnya ini kanker ya, positif kanker, kemudian melewati kemo beberapa sesi dan kemudian diterapi dengan Al-Quran dan dinyatakan sembuh secara medis ya. 2 tahun kemudian berat badannya bertambah dan sudah menghafal Al-Quran di Surabaya. Banyak kasus alhamdulillah. Ada yang tumor glioblastoma yang tumbuh di otak dan sudah dibedah ya, dan kemudian tumbuh lagi, kemudian ikut terapi Al-Quran, mendapatkan juga kesembuhan yang paripurna. Ya, ini adalah nikmat yang besar. Rizqu minallah yang perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu memang the true healing, the real medicine for everything. Al-Quran Al-Karim adalah syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa. Allah Subhanahu wa taala menetapkan penetapan yang hakiki secara qati. Difirmankan di dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nasu qad za'atkum mau'izah min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur.
Al-Quran adalah penyembuh bagi penyakit-penyakit manusia di dalam dadanya, menyembuhkan tepat di dalam inti atau core kehidupan manusia, right in the core of human being. Nah, memang demikian adanya. Rasulullah SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat, SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, kalau dia sehat-sehat seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ketika dia sakit maka sakitlah seluruhnya. Lalu bagaimana cara penyembuhan untuk penyakit di dalam ruang kolbu ini? Hadirin yang berbahagia, Allah Ta'ala berfirman tadi, Syifaun lima fisudur. Al-Quran adalah penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Lalu bagaimana singgungannya dengan medis, hadirin? Apakah dunia medis ini juga tidak menyinggung kesehatan psikis? Jawabannya yes, tentu saja ya. Medis juga menyinggung penyembuhan penyakit psikis dengan para psikiatri atau ahli jiwanya. Hanya upaya manusia terbatas, hadirin. Pemikiran manusia terbatas, teknologi sudah maju tapi tetap manusia memiliki limitasi. Sampai detik ini para pakar hanya memberikan obat penenang atau antidepresan. Betul. Ini adalah tujuannya untuk menenangkan. Para pakar, para praktisi kesehatan lain ya, semisal hipnoterapi juga hanya memberikan sugesti penenang. Dia adalah terapi manipulasi. Para konsultan, termasuk saya, konsultan ruqyah, konsultan kanker juga hanya memberikan advice, memberikan penenang. Bagaimana bisa tenang di gelombang ujian, bagaimana bisa menyikapi musibah dengan ramah, bagaimana bisa bersabar, bagaimana bisa istiqomah, bagaimana bisa ridho. Namun the true healer, penyembuh yang sebenarnya, the true healer adalah Allah Jalla wa Ala. Asy-Syafi, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menyembuhkan. Nabi SAW bersabda, anta rafiq wallahu tabib. Kamu itu hanya seorang teman. Kamu itu hanya seorang manusia yang menemani orang yang sakit menuju kesembuhannya. Dan Allah lah sebenar-benarnya penyembuh. Jadi manusia itu hanya bisa memberikan penenangan atau menenangkan. Tapi yang memberikan ketenangan, the true healing, ketenangan yang sebenarnya ada di dalam ruang dada atau di dalam kolbu manusia yang disebut energi iman. Ketenangan yang sebenarnya adalah bersama Allah Jalla wa Ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir maka hati itu akan menjadi tenang. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran dibacakan, simak dan diamlah, la'allakum turhamun, maka Allah akan turunkan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam dada orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menguatkan iman mereka. Walillahi junudu samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ya, mohon maaf tadi salah. Dan milik Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah maha lembut dan maha mengetahui. Jadi ketenangan, kedamaian, peace of mind, peace of the heart itu datang dari Allah Jalla wa Ala. Ya, dia datang ke dalam dada orang-orang yang beriman, dan itu adalah the true healing. Ya, adalah kesembuhan, ketenangan yang sebenarnya. Nah, bagaimana untuk menggapai ketenangan? Mana yang Anda pilih? Obat penenang atau ketenangan? Mana yang Anda inginkan? Mendapatkan obat penenang
ataupun memiliki ketenangan yang tumbuh hidup di dalam sanubari ini. Masya Allah ya, barakallahu fikum, ya, ketenangan yang kita inginkan. Dan untuk menggapai ketenangan di dalam Islam ada satu model, ada satu konsep, yakni at-tazkiyah an-nafsiyah, atau disingkat menjadi tazkiyatun nafs. Maka konsep penyembuhan kanker yang tepat adalah tazkiyatun nafs bil Quran. Menggapai ketenangan jiwa yang hakiki dengan i'zazul Quran, dengan terapi Al-Quran yang terdapat mukjizat kesembuhan di dalamnya. Barakallahu fikum. Dipersilahkan teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar. Baik, demikian kaum muslimin, jazakumullahu khairan yang telah bergabung ya. Jangan lupa nanti check out produknya di Keranjang Kuning ya. Ada beberapa, nanti ada kurma aju alia, ada air zam-zam, ada Rocky Oil Super untuk kanker ya, ada Rocky Oil Basic untuk anxiety, dan juga yang lainnya. Jazakumullahu khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.